Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Perperiper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan pasukan pusat yang sedang dalam perjalanan ke Benteng Walen. Sterling kemudian berbicara kepada dua wakilnya dan mengatakan kalau dia dan Tang Ping akan memimpin pasukan kavaleri terlebih dahulu. Sterling lalu memerintahkan wakilnya yang bernama Qin Lu untuk memimpin pasukan infanteri. Sementara itu di Benteng Walen, peperangan sudah sangat kacau. Terlihat dari api yang berkobar di mana-mana. Begitu juga dengan para prajurit yang sudah sangat kewalahan menghadapi pasukan musuh yang tak ada habisnya. Terlihat Luo Bo dan Lin Bing juga sudah kelelahan menghadapi musuh yang terus berdatangan. Bahkan Lin Bing juga hampir dibunuh oleh musuh. Namun pada saat itu juga ada anak panah yang mengenai dada dari musuhnya itu. Setelah itu Lin Bing melihat ke arah pintu gerbang. Saat pintu gerbang terbuka, terlihat Sterling dan pasukannya yang langsung menyerang pasukan musuh tanpa ampun. Sterling lalu membakar semangat para prajurit yang tersisa dengan mengatakan kalau bendera tidak jatuh dan Jichuan masih ada. Sontak para prajurit juga berteriak dan kembali menemukan harapan untuk menang. Pasukan suku iblis yang melihat Jichuan mengirim bantuan langsung lari ketakutan dan melapor kepada komandannya kalau pasukan musuh mendapatkan bantuan. Komandan pasukan iblis lalu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sterling yang melihat pasukan musuh mundur berencana untuk mengejar mereka. Akan tetapi Luo Bo yang ada di sampingnya menyarankan agar menunggu pasukan infanteri terlebih dahulu. Akan tetapi Sterling tidak mau melewatkan kesempatan itu dan langsung berangkat untuk mengejar pasukan musuh. Sebelum pergi dia menyerahkan Benteng Walen kepada Luo Bo. Saat melakukan pengejaran, wakilnya berkata pada Sterling kalau pasukan musuh melarikan diri ke arah perkemahannya. Saat Sterling dan pasukannya berhasil mengejar suku iblis, mereka langsung membantai mereka semua tanpa ampun. Komandan suku iblis yang melihat pasukannya dibantai, lalu mengambil perintah dan balik menyerang. Akan tetapi Sterling dan pasukannya terlalu kuat untuk mereka kalahkan, sampai komandan pasukan suku iblis bisa dikalahkan oleh Sterling. Setelah menyelesaikan semuanya, Sterling memerintahkan mereka untuk beristirahat dan bersiap untuk melakukan pengejaran pasukan suku iblis yang berhasil kabur. Wakilnya yang mendengar itu langsung kaget. Tapi Sterling mengatakan kalau saat ini pasukan musuh sedang kaget. Sterling juga mengatakan kalau saat ini Benteng Walen harus diperbaiki. Jika kita memberi kesempatan musuh, mereka pasti akan menyerang balik. Setelah itu Sterling menerima surat perintah dari ibu kota untuk kembali ke Benteng Walen. Akan tetapi Sterling tidak menghiraukannya dan membalas surat itu dengan mengatakan kalau saat di medan perang, perintah raja tidak akan diikuti. Di sisi lain, pasukan suku iblis yang berhasil lari
terlihat sedang beristirahat dan menyiapkan makanan. Pada saat yang sama, lalu datang Sterling dan pasukannya, yang langsung menyerang mereka, walaupun ada sebagian yang masih berhasil lari. Sterling yang melihat makanan mereka masih tersisa, lalu meminta pasukannya untuk berhenti dan makan terlebih dahulu. Saat beristirahat, wakilnya bertanya kepada Sterling, kenapa mereka tidak mengambil kesempatan untuk mengejar pasukan suku iblis. Sterling lalu menyuruhnya untuk duduk dan mengatakan jangan terlalu terburu-buru. Kemudian dia memberi perintah untuk membagi pasukan menjadi 6 kelompok dan akan menyerang secara bergantian. Wakilnya lalu bertanya tentang strategi yang akan dia gunakan sekarang. Lalu Sterling menjelaskan kalau jumlah musuh lebih banyak dari kita, dan kita hanya bisa membunuhnya satu persatu. Keesokan harinya pasukan suku iblis yang masih tersisa terlihat sudah kelelahan dan kehilangan arah, karena pemimpinnya sudah terbunuh oleh Sterling. Bahkan ada sebagian yang sudah putus asa dan memilih untuk mati jika kembali diserang. Tak lama setelah itu, datang Sterling dan pasukannya yang kembali menyerang mereka semua. Malam harinya Sterling dan pasukannya sedang beristirahat. Terlihat kalau mereka sudah kelelahan dan bahkan tidak punya makanan. Wakilnya juga sudah mengeluh dan mengatakan kalau mereka sudah mengejar terlalu jauh, sampai pasokan makanan juga sudah terputus. Wakilnya itu juga khawatir kalau para prajurit tidak bisa bertahan lagi. Akan tetapi dengan keteguhannya, Sterling memilih untuk terus menyerang. Dijelaskan juga kalau pengejaran ini telah berlangsung selama 26 hari dan melewati 6 provinsi timur jauh, sampai akhirnya pasukan Sterling berhasil mengusir suku iblis kembali ke markasnya yang berada di provinsi Yun. 斯特林的骑兵团终于将叛民赶回叛乱的源头。 Sesampainya di pantai air merah, Sterling melihat ke sekeliling bekas pertempuran pasukan Luobo yang dibantai oleh suku iblis. Di sana Sterling berpikir demi kedamaian Sichuan, mereka bertempur dari kota Walen sampai pantai air merah. Setelah itu, Sterling kembali membakar semangat pasukannya dengan mengambil contoh pasukan timur yang telah gugur. Lalu memerintahkan pasukan untuk mengubur prajurit yang gugur dan melucuti senjatanya, yang akan dia gunakan untuk berperang. Di sana dia juga menyampaikan kalau kinerja pasukan pusat akan membuat seluruh Sichuan bangga, dan masa muda mereka juga tidak akan sia-sia. Dan setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita per episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar, agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.